Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta taufik kepada kita bersama. Alhamdulillah kita dapat hadir kembali dalam majlis ilmu kajian tafsir surat Al-Baqarah. InsyaAllah kita akan memasuki ayat yang ke-67 dan beberapa ayat setelahnya. Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, kita baca dua buah ayat. Ini kan ayat yang cukup panjang ini. Kita baca ayat 67 dan ayat yang ke-68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Wa idz qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Kita baca ya. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا
شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Qalu atattakhiduna huzwa, mereka kaumnya Nabi Musa berkata, apakah engkau menjadikan kami barang olok-olokan, permainan, senda gurau? Qala, Musa berkata, a'udzu billah an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah jika aku termasuk di antara orang-orang yang bodoh. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, mereka berkata, mintakan untuk kami kepada Rabbmu agar menjelaskan kepada kami mahi, seperti apa sapi itu. Qala, Nabi Musa berkata, innahu yaqulu innaha baqarah, sesungguhnya ia Allah berfirman, sesungguhnya adalah sapi la faridun, yang tidak tua, wala bikrun, dan juga tidak muda, awanum baina dzalik, yaitu pertengahan antara itu. Faf'alu ma tu'marun, maka kerjakan apa yang telah diperintahkan kepada kalian. Qalu du'u lana rabbak, mereka berkata, mintakan untuk kami kepada Rabbmu, yubayyin lana ma launuha, menjelaskan kepada kami apa warnanya. Qala, maka Allah berfirman, innahu yaqul, sesungguhnya ia Allah berfirman, innaha baqaratun safra, sesungguhnya ia adalah sapi yang berwarna kuning, faqi'ul launuha, yang terang warnanya, tasurrun nadhirin, yang membuat senang orang-orang yang memandangnya. Qalu, mereka berkata, ud'u lana rabbak, mintakan kepada Tuhanmu untuk kami, yubayyin lana mahi, untuk memperjelas seperti apa sapi itu. Innal baqarata syabaha alaina, sesungguhnya banyak sapi yang serupa ya. Wa inna insyaallahu lamuhtadun, dan sesungguhnya kami insyaallah akan mendapatkan petunjuk. Qala, maka Musa berkata, innahu yaqulu innaha baqarah, sesungguhnya ia Allah berfirman, sesungguhnya ia adalah sapi la dzalulun, yang tidak dihinakan, tuthirul ard, untuk bekerja atau untuk apa istilahnya, bekerja di bumi ya, untuk apa namanya, buat sawah begitu ya. Tuthiru itu artinya mengeruk ya, mengeruk tanah. Wala tasqil harth, dan tidak menyirami tanaman. Musallamatul la syiyata fiha, yaitu yang selamat, tidak ada syiyata, cacat di dalamnya. Qalu, maka mereka berkata, al-an, sekarang, ji'ta bil haq, sesungguhnya engkau telah mendatangkan kebenaran. Fadzabahuha, maka mereka pun menyembelihnya. Wa ma kadu yaf'alun, dan hampir-hampir saja mereka tidak mampu melakukan. Hadirin rahimakumullah, ayat-ayat ini, dan dari ayat-ayat ini kita mendapatkan satu nama sehingga surat ini disebut surat Al-Baqarah. Seringkali di dalam Al-Quran itu nama surat bersesuaian, apakah di dalamnya ada kata-kata itu atau yang menjadi tema utama. Dan
surat Al-Baqarah ini dinamakan surat Al-Baqarah salah satunya adalah karena ada cerita tentang sapi ini, Al-Baqarah. Hadirin rahimakumullah, di dalam cerita ini ya bagaimana kita akan melihat ya, dan kita tentu mengambil pelajaran sikap orang-orang Yahudi yang sangat-sangat terkenal kesombongannya, jadi kecongkakannya, lalu kemudian keras kepalanya, semuanya lengkap di sini. Jadi sombongnya dan lain sebagainya. Maka hadirin, pertama Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, di ayat 67 ya. Ketika Nabi Musa berkata, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Sebagaimana dalam tafsir disebutkan bahwa awal cerita ini adalah ketika terjadi perselisihan untuk menetapkan siapa yang bersalah atas tindak kejahatan pembunuhan. Jadi ada di antara kaum Bani Israel ini yang mati terbunuh, tapi tidak ketahuan siapa ini yang membunuhnya. Maka kaumnya ini ingin mengetahui siapa pembunuhnya. Maka mereka pun melapor kepada Nabi Allah Musa, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Sesungguhnya Allah perintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Jadi hadirin, kata-kata innallaha ya'murukum ini sesungguhnya adalah pengantar. Para ulama di tafsir, ketika kita ingin memerintahkan sesuatu, berilah pengantar yang baik, berilah prolog, berilah pembuka. Jangan tiba-tiba langsung kemudian kita perintahkan apa yang kita inginkan. Jadi di sini Allah, jadi Nabi Musa alaihissalam, beliau mengantarkan kepada kaumnya, yang perintahkan ini Allah. Ini kan pengantar, bukan perintahku, tapi ini adalah wahyu. Sebab perintahnya ini memang nggak ada hubungannya. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Musa menyembelih sapi, apa hubungannya sapi dengan orang yang mati? Ini kan hubungan sapi dengan orang yang mati. Maka jawaban orang-orang Bani Israel, "Atattakhiduna huzwa?" Kok ngolok-ngolok kami ke? Begitu. Huzwa itu main-main. Istilahnya kami ini serius, bukan ngolok-ngolok. Jadi disinilah ya, memang Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya, dan Allah berkehendak apa saja. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah perintahkan apa saja meskipun di luar logika, sulit untuk diterima oleh akal sehat. Dan ini adalah ujian iman. Dan banyak sekali kita dapatkan cerita-cerita yang sama ketika Nabiullah Ibrahim diperintahkan nyembelih anak. Bagaimana Allah perintahkan Siti Hajar untuk diam sendirian di tempat yang tidak berpenghuni. Kita juga melihat bagaimana ibunya Nabi Musa diperintahkan melemparkan anaknya ke Sungai Nil. Jadi Nabi Musa diperintahkan memukulkan tongkat ke laut. Ini banyak hal-hal yang di luar nalar kadang-kadang. Maka disinilah ujian iman. Allah hendak menundukkan, kau ini tunduk sama Allah atau tunduk sama akal hawa nafsumu. Nah, manusia ini kadang-kadang suka mengedepankan akal atas wahyu. Maka inilah yang menjadi ujian iman. Karenanya sahabat Ali, beliau mengatakan kalau agama ini seluruhnya harus bisa dicerna, diterima, harus masuk logika kita semuanya, maka niscaya mengusap sepatu di bawah itu jauh lebih utama daripada mengusap sepatu yang di atas. Ketika perintah boleh mengganti mengusap kaki dengan mengusap sepatu. Dalam kondisi kita sakit atau dalam kondisi cuaca yang sangat ekstrim, kan boleh kita nggak pakai copot sepatu, cukup yang kita usap adalah bagian atasnya. Kalau kita musafir 3 hari 3 malam, boleh nggak copot. Tapi kalau kita nggak musafir mungkin sehari semalam, jadi nggak cukup kita usap bagian atas. Apa kata sahabat Ali? Kalau semuanya harus masuk logika, tentunya yang paling utama yang bawah lah. Kenapa? Yang bawah yang kotor. Tapi kenapa ini perintahkan ngusap yang atas? Itulah pemahaman sahabat Ali. Seringkali agama ini adalah menguji kita. Apa maunya Allah ini? Apa maunya Allah? Begitulah.
Kadang-kadang ketika kita tidak ngikut, tidak nurut, di situ ujiannya Allah tidak memilih. Memanglah kau ini nggak layak untuk jadi orang beriman. Orang beriman itu mengedepankan iman, dan iman ini wilayah hati, bukan logika kita. Allah ketika perintahkan, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Walaupun tidak ada hubungannya, kalau Allah sudah perintahkan yakin kita. Maka begitulah sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika sampai berita tentang Isra dan Mi'raj, lalu kemudian tiba-tiba datang, "Hei Abu Bakar, kau dengar gak apa yang dikatakan oleh temanmu itu?" Apa kata Abu Bakar yang sudah punya iman? "Lebih daripada apa yang diceritakan, aku percaya." Sedang banyak orang yang murtad. Isra Mi'raj itu banyak orang yang murtad kalau kita baca dalam sejarahnya. Ternyata Allah tidak menyeleksi ini orang beriman dengan akalnya ke orang beriman dengan hatinya. Kalau beriman dengan akalnya, seringkali akal yang dikedepankan, dia akan menolak dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam satu hadis arba'in, meskipun hadis ini masih diperdebatkan, tapi secara umumnya oleh Imam An-Nawawi dicantumkan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman kalian sehingga kalian hawa nafsunya, akalnya, akal dangkal kita itu tunduk mengikut dengan apa yang aku bawa, meskipun gak sesuai dengan logika. Apa maunya Allah? Kita suruh sholat, kita suruh puasa, kita suruh ini. Orang kalau pakai rasional semata, hadirin, banyak yang menolak. Jadi banyak yang menolak, seakan agama ini membatasi dan menzolimi mereka. Maka ketika orang-orang Yahudi ini, mereka sangat kuat sekali logikanya, nggak pakai iman, sehingga ketika diperintahkan menyembelih sapi, atattakhiduna huzwa, kau ngolok-ngolok kami ke, kau main-main dengan kami. Allah nggak mungkin main-main. Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam surat At-Tariq ya, Allah mengingatkan, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Sesungguhnya dia, innahu, Al-Quran dan Islam ini, laqaulun fasl, adalah kalimat dan petunjuk kebenaran, tegas. Wa ma huwa bil hazl, Al-Quran dan Islam ini bukan main-main. Allah nggak main-main. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haq. Kami tidak ciptakan yang di langit maupun yang di bumi dan di antara keduanya kecuali hak. Makanya doa yang kita baca, yang sering kali kita baca kalau kita lepas tidur, salah satunya ayat-ayat akhir surat Ali Imran, ya, ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Engkau tidak ciptakan ini semuanya dalam kebatilan. Inilah bahasa iman. Bahasa iman bahwa ketika ini dah jelas hadisnya, dah jelas ayatnya, masuk logika nggak masuk logika, kita ini sulit untuk diterima nggak diterima. Bismillah. Kenapa sholat subuh harusnya mesti 4 rakaat lah? Kan baru tidur kita kan. Nah, sholat duhur agak capek-capek sedikit, cukup 2 rakaat. Logika kita kan begitu kan? Orang pakai logika kita. Allah perintahkan 2 rakaat, sami'na wa ta'na. 4 rakaat, sami'na wa ta'na. Jangan tambah, jangan kurangi. Sebab Allah uji ini. Allah uji ini. Masya Allah ya kan. Jadi hadirin rahimakumullah, ini semua adalah belajar dari ayat yang 67 ini, ujian iman atas orang-orang Bani Israel, dan mereka ternyata mereka ternyata gagal, masih menuduh Allah macam-macam. Atattakhiduna huzwa, apakah engkau enggak membuat main-main? Qala a'udzu billah. Ini jawaban. Hadirin rahimakumullah, seorang mukmin selalu berlindung kepada Allah. Makna a'udzu itu hadirin, a'udzu artinya adalah a'tasimu. Jadi a'tasimu, aku berpegang teguh, berlindung, berpegang teguh, yang menunjukkan bahwa ketika kita mengucapkan a'udzu itu menunjukkan sikap kelemahan kita. Kita mohon perlindungan kepada Allah karena apa? Karena lemahnya kita. Lemahnya kita untuk mengetahui sesuatu yang kita tidak tahu, lemahnya kita untuk mengetahui semua hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki, termasuk juga lemahnya kita atas gangguan dan tantangan siapapun yang suka bisik-bisikan, yang suka mendangkal-dangkalkan, yang suka meragu-ragukan kita ini. Makanya dalam banyak perintah kita ini disuruh mau sholat kita auzubillah di rakaat pertama kan,
Habis iftitah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa kita diperintahkan? Itu sesungguhnya adalah permohonan perlindungan untuk menunjukkan kelemahan kita. Sebab setan itu paling utama ingin mengganggu sholat kita. Sebab sholat ini yang pertama, Pak, yang nanti dihisab. Dia tidak ingin kalau kita nilai kita ini bagus sholat kita, maka dia akan ganggu. Bahkan disebutkan oleh Nabi seperti anak-anak kambing yang menyelinap di sisi soft kita, mengganggu. Udkur kada, ingat ini, ingat ini. Makanya ketika kita sholat selalu ingat macam-macam. Itu karena menggangguan setan. Nah, ketika kita mohon perlindungan, maka hadirin itu maknanya. Begitupun kalau kita membaca Quran kan, wa idza qara'tal qur'ana fasta'in billah. Kalau engkau baca Quran, maka minta tolong kepada Allah perlindungan. Kenapa? Manfaat Quran itu banyak. Orang ini kalau betul-betul menghadirkan hati, Al-Quran dibaca, ketemu petunjuknya, terbuka hatinya, hidayah masuk, dia makin taat, makin ringan ketika berbuat kebaikan. Nah, setan itu nggak mau itu. Makanya kita mohon perlindungan sebelum kita baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Setan ingin menghalangi kita dari manfaat Quran ini. Jadi manfaat Quran, dan ini resep yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling murah meriah. Mohon perlindungan kepada Allah. Tidak perlu sesaji, tidak perlu kita ini buang-buang apalah gitu kan. Cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nabi katakan, kalau kalian singgah satu tempat yang belum pernah kalian kenal, maka baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dah, tidak perlu pakai jimat. Apa jimat ini kan? Udahlah syirik. Tidak membuat kita ini makin menghindarkan ketakutan kita. Bahkan kita ini makin takut dengan jimat kita. Jimat kita satu kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Allah dan Nabi-Nya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kita singgah ke tempat manapun yang asing bagi kita, kita khawatir jangan-jangan ya. Memang ada kekhawatiran, dan itu kekhawatiran manusiawi. Tidak dilarang, tapi jangan sampai kemudian kekhawatiran dan ketakutan kita ini dijadikan alat oleh setan untuk menyesatkan kita. Maka Allah bimbing, bacalah a'udzu bikalimatillahi tammah. Anak-anak kita yang takut, ibu-ibu punya anak kecil kan, punya anak kecil takut ini takut itu, kena sawan ke kenapa ya, Nabi membacakan kedua cucunya, u'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa amma wa min kulli ainin lamah. Aku mohonkan perlindungan untuk kalian berdua. Nah, ini kepada Hasan dan Husain waktu kecilnya, daripada dengan kalimat-kalimat yang sempurna daripada syaitan, min kulli syaitanin, syaitan, wa hammatin, binatang-binatang berbisa, wa ainin lamatin, dan ain, penyakit atau pandangan otak, pandangan mata orang-orang yang iri. Maka hadirin, syiar seorang mukmin itu selalu berlindung kepada Allah. A'udzu billah, berlindung atas apa? Perbuatan buruknya orang-orang kaumnya Bani Israil, kaumnya Nabi Musa ini, yang sombong, yang congkak, yang mereka menuduh Allah berbuat main-main, mengolok-olok. An akuna minal jahilin, aku berlindung kalau aku termasuk golongan orang yang bodoh. Makanya dalam tafsir disebutkan mengolok-olok, menghina, meremehkan orang, merendahkan orang, termasuk di antara tindakan kebodohan. Para ulama katakan kita mengolok-olok itu tindakan kebodohan, nuduh orang macam-macam, ya kan? Hadirin, ini biasanya orang ngolok-ngolok, orang merendahkan itu karena dia punya sesuatu. Kalau nggak punya sesuatu, apa yang mau disombongkan kan? Makanya kalau ada orang miskin dah sombong, itu paling dibenci oleh Allah kan? Paling dibenci oleh Allah. Kalau orang kaya sombong masih ada lah. Masih ada rasionalnya begitu ya, sombong. Tapi walaupun salah juga, ini dah miskin sombong. Nah, biasanya orang punya kelebihan. Tapi Allah katakan berdasarkan ayat ini bahwa menghina, yakni mengolok-olok, ini adalah tindak kebodohan yang Nabi Musa alaihissalam beliau minta perlindungan. A'udzubillahi minal jahil, an akuna minal jahilin, yaitu termasuk orang yang bodoh. Kalian ini bodoh benar, nuduh Allah macam-macam. Gimana nggak bodoh kan? Kita ini siapa? Allah siapa? Kenapa Allah dianggap main-main? Nggak ada main-main. Maka hadirin, kalau di zaman Bani Israel
ini seperti ini di zaman hari ini pun ada orang-orang kita, orang-orang Islam nuduh petunjuk Allah ini main-main. Menuduh Al-Quran main-main. Agama ini hanya main-main. Masya Allah. Tidak ada satupun permainan. Semuanya di atas kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika perintahkan ini, ketika melarang ini, tidak ada main-main. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang diciptakan di atas permukaan bumi, termasuklah hadirin yang mungkin kita anggap, ya, kita anggap ini sesuatu yang nggak menyenangkan. Ada hikmahnya. Kenapa Allah ini ciptakan neraka segala? Nah, kadang-kadang logika dangkal kita, ada hikmahnya. Kenapa Allah ciptakan setan? Ada hikmahnya. Kenapa kita yang turun ke bumi ini? Cobalah kalau dari awal kita dah tempat tinggal ini surga kita semua. Semuanya ada hikmahnya. Yang Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, sebab semua perbuatan Allah tidak lepas dari Al-Alim, Al-Hakim. Pengetahuan Allah yang maha luas dan maha bijaksananya Allah. Makanya jangan nuduh Allah macam-macam. Nah, jangan nuduh Allah macam-macam. Ini ketika perintah Allah dibilang, nah, Islam sudah nggak relevan. Apanya nggak relevan? Otak kita yang lagi sedang konslet itu ya. Kalau membuat agama ini nggak relevan lagi. Perlu ada, Masya Allah. Kayak kita ini paling tahu kan? Paling tahu. Ini jilbab itu budayanya orang Arab. Emangnya ini agama untuk orang Arab? Ini untuk seluruh alam semesta. Kan begitu. Banyak sekarang itu orang nuduh macam-macam. Ini hukum waris gak adil. Apanya gak adil? Kau yang gak adil itu. Nuduh macam-macam. Jadi banyak hal-hal yang dianggapnya salah. Mestinya begini, mestinya begitu. Masya Allah. Ini sekarang kadang-kadang walaupun mungkin tidak terlontar, tapi sikap ya, kita tidak mau mengikuti petunjuk yang Allah berikan. Ini sesungguhnya adalah bentuk kita tidak redha. Kita belum menerima. Jadi belum menerima. Jadi dengan anggapan ini salah, ini kurang, mestinya begini, mestinya begitu, dan seterusnya. Maka hadirin, kita berlindung dari sikap kebodohan ini. Menuduh Allah ya, bermain-main dalam agama ini. Atau kita mengolok-olok sama dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi ini, mengolok-olok agama. Bahkan kalau kita mengolok-olok itu bisa murtad kita, Pak. Makanya Allah ingatkan di surat At-Taubah, qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan ayat-ayat Allah kalian olok-olok? Jangan main-main dengan ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita belum mampu untuk melaksanakan, lebih baik diam. Lebih baik diam daripada kita mengolok-olok. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalau engkau mengolok-olok petunjuk Allah dan kebenaran, maka sungguh engkau telah murtad, keluar daripada Islam. Maka belajar ini penting. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Terus ya, ini hadirin, kita mendapatkan cerita mulai dari modelnya seperti apa. Apakah ini sapi yang tua ke, sapi yang muda ke, warnanya apa, warnanya seperti apa warnanya, Masya Allah ya. Dan seterusnya ya, semuanya sampai bingung. Jadi intinya hadirin, dua ayat 68, 69 ini bentuk yang kita harus yang kita harus ambil pelajarannya. Cukuplah dalam agama ini ngikut apa kata Allah, apa firman Allah, apa petunjuknya, ikut, kita akan selamat. Jadi orang-orang Yahudi ini banyak tanya untuk lari daripada hukum. Nah, pertanyaan kalau untuk memastikan kebenaran nggak ada masalah, tapi ada orang yang bertanya untuk cari apa hadirin? Untuk cari aman. Ya, untuk cari aman. Itu yang namanya dia cari dalil-dalil yang sekiranya sesuai dengan hawa nafsunya. Kira-kira seperti itulah. Jadi banyak tanya. Jadi kadang-kadang makanya kita harus hati-hati. Sampai para ulama itu kalau dalam bab
Usul fiqh itu ada bab ijtihad, ada bab taklid dan lain sebagainya, membahas masalah talfiq. Apa itu talfiq? Mencampur adukkan. Jadi beberapa pendapat kita ini cari-cari, bagus. Cari-cari pendapat untuk melihat mana yang lebih dekat dengan kebenaran, bagus itu. Membandingkan antara kekuatan dalil mazhab 1, mazhab 2, bagus. Tapi kadang-kadang bukan itu. Orang cari banyak pendapat untuk cari yang sesuai dengan seleranya. Nah, itu yang dilarang. Cari mudahnya begitu. Ya kalau memang keringanan boleh diambil, tapi jangan dimudah-mudahkan. Intinya kan begitu. Jangan dimudah-mudahkan. Ya contoh misalkan jangan sampai kalau kita ingin hadirin, kita ingin nikah pakai mazhabnya Imam Abu Hanifah, boleh wanita itu menikahkan dirinya sendiri, tidak perlu pakai wali misalkan. Oh ini cocok. Padahal pendapat itu ya jelas marjuh, pendapat itu lemah kan begitu kan, banyak ditentang karena ada dalil yang lebih kuat bahwasanya tidak mungkin wanita itu menikahkan dirinya sendiri, kecuali harus ada wali. Tapi kadang-kadang ada orang, nah ini bisa jadi dalil, waduh saya bisa nikahkan diri sendiri, ya, nanti akan jadi masalah. Cari misalkan yang membolehkan dalil nikah mut'ah, wah nyaman ini nikah mut'ah, jadi kita nikah kontrak Pak, sebulan ya kita nikah ya, nah, nanti ganti lagi. Nah, itu yang disukai anak-anak muda. Termasuk yang tua juga ya. Kalau andai kata ada, tapi kan nggak bisa begitu kita ini, nggak bisa begitu. Nah ini kira-kira perilakunya orang-orang Yahudi ini, cari-cari banyak tanya untuk lari dari beban hukum. Makanya Nabiullah Musa beliau mengatakan faf'alu ma tu'marun, kau laksanakan ya perintah itu. Mestinya kalau kalian nggak banyak tanya, insya Allah menjadi mudah. Makanya kalau di dalam nanti di surat juz yang ke-6 ya, wala tas'alu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'kum. Kau jangan tanya sesuatu, kalau engkau tanya nanti menjadi susah sendiri kalian. Menjadi susah sendiri kalau kita ini banyak tanya, macam orang Yahudi ini. Jadi susah, padahal kalau dia mengamalkan dah sembelih sapi mana saja sudah cukup. Tapi ketika dia yang tua ke, yang muda ke, warnanya cemana, apakah sapi yang sibuk dengan urusan sawah ke, ya, ini makin susah sendiri. Makanya Nabi ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ketika beliau menyampaikan haji itu wajib bagi kalian, lalu kemudian Nabi menjawab, sahabat itu bertanya, afi kulli am, setiap tahun? Nabi diam. Afi kulli am, setiap tahun? Nabi diam. Afi kulli am ya Rasulullah, setiap tahun ke ya Rasulullah? Nabi diam. Baru kali ketiga Nabi jelaskan, kalau aku katakan ya, diwajibkan setiap tahun dan kalian akan berat. Udahlah seumur hidup sekali, udah 15 tahun kita nunggu kan Pak? 22 tahun kita nunggu, ada yang 50 tahun kita nunggu. Ini dah seumur hidup sekali, gimana kalau setiap tahun kita diwajibkan? Makanya diam ya. Jadi kalau memang itu apa yang Nabi katakan, apa yang Allah diamkan bukan karena Allah lupa. Dalam hukum itu, apa yang Allah diamkan bukan Allah lupa, tapi karena sayangnya Allah kepada kita. Maka sesuatu yang didiamkan itu rahmatnya Allah kepada kita. Jangan banyak tanya. Jangan banyak tanya. Misalkan saya dari pagi ada orang konsultasi panjang, ibu-ibu lah, biasa masya Allah, dia kena penyakit was-was. Dia itu was-was apa yang disentuh ini jangan-jangan ada najis, jadi semuanya dia nggak boleh sentuh semuanya. Akhirnya kadang di kamar mandi sampai berlama-lama, wudhu berlama-lama, seringkali diganggu. Padahal masya Allah nggak perlu diganggu kita. Dalam prinsip agama itu apa yang tampak, itulah hukum kita. Tampaknya, jadi sampai wudhu saya perasaan saya nggak usah pakai perasaan. Nabi itu katakan cukup kau dengar suara atau kau cium bau, enggak, gitu aja. Ya Rasulullah, saya ini ragu batal apa enggak? Nabi kasih indikator 2 aja. Kau cium bau enggak? Enggak. Kau ada dengar suara enggak? Oh berarti kau enggak batal. Udah gitu. Itu aja. Daripada kita ini
berlandaskan sesuatu yang nggak jelas. Agama ini tegas begitu. Agama ini jelas. Makanya Nabi SAW ketika menerima hadiah makanan ya dari orang wanita Yahudi, beliau nggak tanya, dan dimakan saja hadiah. Apakah kau tadi goreng pakai ini ke? Enggak, tanya Nabi. Apakah kau tadi sembelih pakai atas nama Tuhanmu? Enggak juga tanya, karena 9 orang Yahudi masih halal. Enggak tanya, kecuali memang para ulama halal kecuali kalau sembelian itu jelas-jelas ditujukan untuk berhala mereka, untuk persembahan begitu, untuk tumbal misalkan kayak kita. Tumbal, nah itu jelas haram, nggak boleh. Tapi kalau tidak jelas, dah hukumnya apa yang tampak. Kita dikasih makanan, tidak perlu kita tanya. Apalagi kemudian ngintai-ngintai. Coba ada nggak tadi ya minyak babinya, jangan-jangan di belakang. Tidak perlu. Kasih hadiah orang Cina ke orang apa, makan-makannya halal kan, halal dah. Kecuali kalau kita tahu betul. Saya tadi memang tahu betul itu digoreng di sisi barang yang nggak betul. Baru kalau ada indikator begitu, itu menjadi dalil. Kalau enggak ya enggak. Makanya hadirin, boleh ke kita sholat di lantainya? Kalau misalkan sering kita ditanya pas kunjung ke temannya yang non muslim, dia ragu, ini boleh nggak pas waktu sholat di lantainya? Jangan-jangan nanti habis dijilat. Kau lihat nggak dijilatannya? Nggak dijilat, nggak tahu. Ya sudah, apa yang tampak itulah suci. Jangan cari-cari yang susah. Nanti kita kalau tahu makin berat begitu. Nah ini macam orang Yahudi ini, jangan banyak tanya, apa yang tampak itu yang kita jadikan sebagai dasar hukum jual beli, Pak. Dalam Islam apa yang tampak aja, nggak perlu kita tanya, Bapak tadi uangnya dari mana ini? Saya nggak akan menerima kalau Bapak dari uang curi. Kita marah itu. Dimarahi kita. Apa yang tampak itu saja. Kecuali kalau kita betul-betul lihat orang itu habis main judi, lalu kemudian pergi ke tempat kita beli, baru tahu itu. Tapi kalau enggak, tidak perlu kita tanya. Jadi apa dasar hukumnya? Makanya ini juga pelajaran ketika hadirin rahimakumullah dalam kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan dijual kan? Dijual Nabi Yusuf. Padahal beliau orang merdeka, ya kan? Bukan orang budak. Dulu memang ada perbudakan, tapi keturunan budak. Nah, Nabi Yusuf itu keturunan, bahkan keturunan Nabi, bukan budak. Yang membeli siapa? Yang membeli anak raja Mesir pada waktu itu untuk dijadikan anak. Tapi raja Mesir itu nggak tanya, ini budak ke bukan budak. Nah, pokoknya dia jual, ya sudah. Itu kalau kita lihat dalam tafsirnya surat Yusuf tentang itu, salah satu juga dasar bahwa kalau kita transaksi ekonomi jual beli, cukup apa yang tampak, nggak perlu kita cari-cari dari mana asalnya uangnya ini dan itu, nggak perlu. Sebab kalau kita tanya nanti kita tahu malah jadi beban hukum bagi kita, nggak jadi jual beli, orang marah bahkan kan. Kita tanya macam-macam, Bapak ini mau dibeli barangnya malah curiga. Padahal kita sebenarnya sesuatu yang amat sangat ringan ya bagi kita. Hadirin rahimakumullah, pelajaran yang lain ayat 70 ini. Untung dia ini masih mengatakan insya Allah. Nah ini pentingnya insya Allah. Para ulama dalam tafsir menyebutkan kalau andai kata orang Yahudi ini tidak mengatakan insya Allah, maka hadirin sampai kiamat nggak akan ketemu. Tapi untungnya dia masih insya Allah. Makanya kita dilarang, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Kok jangan mastikan sesuatu. Hadirin, memastikan itu nggak boleh. Saya akan begini. Terlalu pede. Terlalu pede. Kadang-kadang orang ini kalau terlalu pede, Pak, nggak siap untuk menerima kegagalan. Dampaknya apa? Stres, putus asa, bisa menghukum dirinya. Macam orang-orang Jepang itu lah, Pak. Orang-orang Jepang kenapa bunuh dirinya paling tinggi? Karena terlalu pede. Nah kalau mereka gagal dalam programnya, tugasnya menghukum dirinya sendiri dengan apa? Menghukum dirinya dengan bunuh diri. Masya Allah. Kalau umat Islam ini selalu apapun, meskipun kita udah maksimal 100%, ikhtiar sudah kita lakukan, lalu terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, kita ini insya Allah itu yang membuka ruang dalam hati siap kalau terjadi kegagalan. Jadi kita nggak terlalu stres. Dan ini adab kita kepada Allah. Adab kita kepada Allah. Jangan kita pastikan kita ini bukan atas dasar kemauan kita, Allah semuanya. Maka ini adabnya seorang yang bertauhid ya. Maka ini adalah insya Allahu la muhtadun, menjadi salah satu di antara
hadirin pelajaran yang sangat utama, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala karuniakan mereka dapat hadirin untuk apa? Untuk membangkitkan lagi ya. Jadi setelah disembelih dan dibangkitkan lagi. Insyaallah ceritanya secara singkat saja biar nanti khawatir tidak menyambung ya. Secara singkat, dipukulkanlah sebagian dari sembelian. Apa yang disembelih dipukulkan. Kita nggak disebutkan keterangannya apakah ekornya ke apakah kakinya, kita pun tidak tahu. Tapi dengan izin Allah akhirnya bangkit. Jadi dengan izin Allah, semuanya ada wasilahnya. Artinya hadirin, sesuatu mukjizat sekalipun itu perlu wasilah. Nabi Musa ketika hendak diberikan hendak diberikan mukjizat terbelahnya itu tetap pakai wasilah dalam hidup ini. Apalagi yang biasa begitu loh. Yang enggak mukjizat, yang mukjizat saja pukulkan tongkatmu, masih perlu tongkat. Nah, goncang itu pohon kurma, Siti Maryam masih suruh goncang, padahal apa kekuatan seorang wanita yang habis melahirkan, kan begitu kan? Allah bisa saja tanpa sapi disembelih membangkitkan langsung, menghidupkan kembali, mampu. Tetapi Allah hendak mengajarkan kepada kita segala sesuatu itu ada sebab. Kita ini perlu ngambil sebab, tapi ingat itu bukan penyebab. Satu, ini bukan penyebab, tapi yang menyebabkan hidupnya kembali orang ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa sebagiannya yang dipukulkan nanti di ayat yang sebagiannya itu ya, di ayat 73 intinya. Sebagian saja, agar tidak disangka bahwasanya kalau tidak sebagian misalkan seluruhnya, jangan-jangan nyawanya orang yang hidup ini nyawanya sapi, nyawanya sapi. Berarti bukan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, mudah-mudahan insyaallah kita mengambil pelajaran dan hikmah yang dapat kita petik ya dari setiap pelajarannya. Walaupun ayatnya tidak secara langsung kepada kita orang-orang kaum muslimin, tetapi kita memetik pengalaman mereka, jangan kita ulangi ya, dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin saya tutup sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.